Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Izin memperkenalkan diri, nama saya Fani Fadilah Mu'adza dari kelas PAI 2A. Saya membuat video ini guna memenuhi tugas akhir semester 2 mata kuliah Ilmu Pendidikan Islam dengan dosen pembimbing Al-Mukarram Bapak Saiful Mukti. Insyaallah pada kesempatan kali ini saya akan meresum 10 materi yang telah saya pelajari di dalam kelas. Adapun materi yang pertama yaitu tujuan dan orientasi pendidikan Islam. Nah, pendidikan Islam itu sendiri memiliki makna yaitu usaha sadar dan terencana dalam membina dan mengembangkan potensi manusia berdasarkan ajaran Islam yang nantinya akan terbentuk insan yang bertakwa, beriman, dan juga berakhlak mulia. Nah, adapun secara etimologis, kata pendidikan ini memiliki makna atau memiliki akar makna yang sangat mendalam, yaitu yang pertama ada tarbiyah, yang dimana tarbiyah ini memiliki arti mengajarkan, kemudian menumbuhkan dan juga memelihara. Nah, adapun yang kedua ada ta'lim. Ta'lim ini berasal dari kata allama yu'allimu yang artinya mengajarkan. Kemudian yang ketiga ada takziyah, yaitu artinya menyucikan. Nah, adapun tujuan dari pendidikan Islam ini tidak lain dan tidak terlepas dari tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia, yakni menjadi seorang hamba dan khalifah di muka bumi ini yang memiliki kewajiban untuk beribadah kepadanya. Sebagaimana yang telah Allah firmankan di dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 51, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Al-ayah. Lanjut ke materi kedua yaitu sumber prinsip dan nilai-nilai dalam pendidikan agama Islam. Nah, adapun untuk sumber itu memiliki 4 poin, teman-teman. Yang pertama ada Al-Qur'an, yang dimana Al-Qur'an ini menjadi sumber hukum utama dalam ajaran Islam. Kemudian yang kedua ada hadis. Nah, hadis ini menjadi sumber hukum kedua setelah Al-Qur'an. Yang ketiga ada ijtihad, yang dimana ijtihad ini adalah usaha sungguh-sungguh yang dilakukan oleh para ahli agama untuk mencapai suatu putusan atau simpulan hukum syara yang mengenai kasus yang permasalahannya belum tertera di dalam Al-Quran dan hadis. Kemudian yang keempat ada tradisi keilmuan Islam. Nah, tradisi keilmuan Islam ini adalah warisan intelektual yang dikembangkan oleh para ulama dan cendekiawan muslim. Nah, adapun prinsip-prinsip dasar dalam pendidikan Islam ini, yang pertama ada prinsip tauhid, yaitu keimanan kepada Allah. Nah, prinsip ini menjadi prinsip utama di dalam pendidikan Islam dan juga menjadi inti dari seluruh ajaran agama Islam. Kemudian yang kedua ada prinsip keseimbangan atau tawazun. Yang ketiga ada prinsip insaniyah atau kemanusiaan. Kemudian yang keempat ada prinsip ada prinsip amal atau aktualisasi. Kemudian yang kelima ada prinsip tanggung jawab dan juga kebebasan. Nah, adapun nilai-nilai Islam dalam pembelajaran ini, yang pertama ada nilai keimanan atau akidah. Kemudian yang kedua ada nilai akhlak atau etika Islami. Kemudian yang ketiga ada nilai ilmu atau tentang keilmuan dan kebenaran. Yang keempat ada nilai amal atau aksi dan implementasi ilmu. Kemudian yang kelima ada nilai ukhuwah atau persaudaraan. Yang keenam ada nilai keadilan. Kemudian yang terakhir ada nilai tanggung jawab. Nah, itulah sumber serta prinsip dan juga nilai-nilai yang terkandung di dalam pembelajaran atau pendidikan Islam ini. Nah, adapun materi ketiga ini adalah kurikulum pendidikan. Nah, kurikulum itu sendiri memiliki makna suatu proses atau suatu rencana yang sudah tersusun di dalam proses pembelajaran. Nah, adapun konsep kurikulum dalam pendidikan Islam ini adalah rancangan pembelajaran yang berdasarkan atau berlandaskan nilai-nilai agama Islam. Nah, kurikulum berbasis Islam ini juga tidak hanya membentuk individu yang cerdas secara intelektual, tetapi juga membentuk individu agar memiliki akhlak mulia dan juga spiritual yang kuat. Nah, kurikulum ini juga menjadi upaya atau sedang mengupayakan dalam menyiapkan peserta didik agar mampu memahami, menghayati, kemudian mengimani serta mengamalkan ajaran-ajaran Islam. Nah, kemudian pembahasan yang keempat adalah
pendekatan pembelajaran di dalam pendidikan Islam. Nah, teman-teman, secara bahasa metode ini sering disebut sebagai suatu cara. Nah, adapun dalam bahasa Arabnya metode ini itu sering disebut sebagai thoriqah atau langkah-langkah strategis dalam mempersiapkan suatu pekerjaan. Nah, adapun pendekatan dalam Islam ini adalah cara pandang yang digunakan untuk menginterpretasikan nilai-nilai Islam yang nantinya akan menjadikan atau membentuk manusia menjadi manusia yang beriman, bertakwa, dan juga berakhlak mulia. Sedangkan dalam penggunaan metode pendidikan yang harus difahami adalah bagaimana nantinya seorang pendidik mampu memahami hakikat metode dan relevansinya dengan tujuan utama pendidikan Islam yang nantinya tujuan itu akan membentuk atau terbentuknya pribadi yang beriman serta senantiasa siap sedia mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lanjut ke materi yang kelima, yaitu ada ilmu pendidikan dalam perspektif Islam. Nah, ruang lingkup pendidikan ini berkaitan dengan berbagai aspek yang saling berkaitan seperti halnya pendidik, peserta didik, evaluasi, kurikulum, metode, lingkungan, alat pendidikan, dan lain sebagainya. Nah, pendidikan ini juga bertujuan untuk meningkatkan potensi individu yang dimana nantinya mereka mampu menghadapi segala tantangan dan juga meningkatkan kualitas hidup. Nah, di dalam materi ini juga dijelaskan bahwasannya pentingnya pendidikan bagi manusia. Nah, pendidikan juga memiliki peran penting untuk mempersiapkan dan mengembangkan sumber daya manusia yang nantinya mampu bersaing secara sehat dan memiliki rasa kebersamaan dengan sesama manusia lain. Nah, karena manusia ini adalah salah satu ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki peranan penting di dalam dunia pendidikan. Karena di dalam suatu pepatah dikatakan bahwasannya thalabul ilm fardhatun 'alal muslimin. Thalabul ilmi itu wajib bagi setiap muslim. Nah, dari sinilah ada keterkaitan antara pendidikan dan manusia. Keterkaitannya yang saling menguatkan. Kemudian di pepatah lain juga dikatakan thalabul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Di dalam pepatah ini juga sudah jelas bahwasannya menuntut ilmu itu tidak akan ada putusnya karena berawal dari buayan ibu, kemudian ke liang lahat itu penuh dengan pendidikan. Nah, dari sini kita bisa menyimpulkan bahwasannya sangat berkaitan erat dengan manusia. Teman-teman, lanjut ke materi ke-6, yaitu karakter peserta didik dalam perspektif pendidikan Islam. Nah, tadi sebelumnya kita sudah membahas tentang ilmu pendidikan dalam perspektif Islam. Nah, sekarang kita membahas. Nah, teman-teman, lanjut ke materi yang ke-6, yaitu karakter peserta didik dalam perspektif pendidikan Islam. Nah, teman-teman, tadi sebelumnya kita sudah membahas tentang ilmu pendidikan dalam perspektif Islam. Nah, sekarang kita membahas tentang karakter peserta didik di dalam perspektif pendidikan Islam. Nah, di dalam Islam, peserta didik ini sering kali dikenal atau disebut sebagai thalabul ilmi atau penuntut ilmu. Nah, mereka bukan hanya orang yang berkewajiban untuk mengetahui atau mencari ilmu dunia saja, akan tetapi mereka juga memiliki orientasi spiritual yang harus mendekatkan diri kepada Allah dan mencari ridhonya melalui pendidikan ini. Jadi mereka itu tidak hanya thalabul ilmi atau tidak hanya mencari ilmu dunia saja, tapi mereka juga harus mencari ilmu yang nantinya menjadi bekal mereka untuk ke akhirat. Nah, dalam pendidikan Islam, karakter ini merujuk pada sifat, sikap, dan perilaku yang harus dimiliki dan dikembangkan oleh peserta didik sesuai dengan ajaran Islam. Dalam pendidikan Islam, karakter peserta didik ini menyangkut pada sifat, sikap, perilaku yang harus dimiliki dan dikembangkan oleh peserta didik sesuai dengan ajaran Islam. Akan tetapi, karakter ini itu tidak melulu atau tidak hanya tentang kecerdasan intelektual, tetapi juga menyangkut tentang keimanan, akhlak mulia, rasa tanggung jawab sosial, dan juga spiritual. Sebagaimana dalam hadis diriwayatkan, man salaka thariqan yaltamisu bihi ilman sahalallahu thariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalannya untuk menuntut ilmu, maka disitulah Allah memudahkan jalannya untuk menuju surga. Hadis riwayat Muslim. Nah, adapun karakteristik peserta didik menurut Islam, yang pertama adalah memiliki potensi fitrah, kemudian memiliki amanah ilahiyah, kemudian yang ketiga memiliki potensi akal dan rohani, kemudian juga berperan sebagai hamba dan khalifah, kemudian bertahap dalam perkembangan, dan yang terakhir mereka juga memiliki hak untuk dididik secara lembut dan bijak. Nah, teman-teman,
Kemudian lanjut ke materi yang ketujuh, yaitu ada lingkungan dan lembaga pendidikan. Nah, lembaga pendidikan adalah institusi secara formal maupun non formal menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar berdasarkan ajaran Islam yang memiliki tujuan membentuk pribadi muslim yang beriman, berilmu serta bertakwa. Sedangkan lingkungan Islam adalah segala kondisi dan suasana di sekitar individu yang berperan dalam proses pengembangan nilai dan juga ajaran Islam. Nah, adapun definisi dari lembaga ini adalah sarana sistematis untuk belajar Islam. Nah, adapun lingkungan adalah tempat atau suasana yang membentuk karakter Islam secara alami. Nah, keduanya ini, antara lembaga dan lingkungan ini saling melengkapi untuk membentuk individu muslim yang berilmu, beriman, dan juga berakhlak mulia. Nah, jadi lembaga dan lingkungan ini memiliki peranan yang sangat kuat dalam membentuk pribadi muslim yang berilmu, beriman, dan juga berakhlak. Nah, di dalam materi ini juga dijelaskan tentang pendidikan formal dan non formal. Jadi perbedaan antara pendidikan formal dan juga pendidikan non formal. Nah, adapun pendidikan formal ini adalah pendidikan yang berlangsung secara sistematis, formal, dan juga terstruktur, yang dimana pendidikannya ini melalui jenjang resmi sesuai dengan kurikulum yang memadukan antara ilmu agama dan juga ilmu umum dan juga diakui oleh negara. Nah, adapun adapun pendidikan non formal adalah pendidikan yang di luar jalur formal, akan tetapi tetap terorganisasi, tetap terstruktur. Akan tetapi pendidikan non formal ini itu lebih ke pendidikan yang memahami atau mendalami ilmu agama yang dimana disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, tetapi tidak secara resmi. Nah, teman-teman, berlanjut ke materi yang ke-8, yaitu evaluasi dan asesmen pendidikan Islam. Nah, evaluasi dan asesmen pendidikan Islam ini adalah peran penting dalam proses pendidikan, termasuk dalam pendidikan Islam. Nah, evaluasi ini tidak hanya mengukur dari hasil belajarnya saja, tetapi juga melihat perkembangan kepribadian, akhlak, serta spiritual peserta didik. Nah, dalam perspektif pendidikan Islam ini, pendidikan ini tidak hanya berorientasi pada kecerdasan intelektual, tetapi juga mampu membina keimanan, ketakwaan, serta akhlak mulia peserta didik tersebut. Nah, adapun konsep evaluasi secara etimologi adalah pendidikan. Nah, dalam perspektif Islam, evaluasi ini berkaitan erat dengan hisab atau perhitungan, atau juga tentang muhasabah atau introspeksi diri. Sebagaimana yang sudah Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam Quran surat Al-Hasyr ayat 18, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Nah, di dalam Quran surat Al-Hasyr ayat 18 ini, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita agar senantiasa memperhatikan atas apa yang sudah kita perbuat di setiap hari kita. Nah, nantinya perbuatan itu kita harus memuhasabahkan, kita harus introspeksi diri atas apa yang sudah kita lakukan. Nah, jadi evaluasi ini bukan hanya sekedar alat ukur, bukan hanya sekedar bahan evaluasi saja, akan tetapi juga menjadi alat, akan tetapi juga menjadi proses kita, membantu kita untuk mengevaluasi atau memperbaiki diri agar lebih baik di kemudian hari. Nah, teman-teman, kemudian lanjut pada materi yang ke-9, yaitu integrasi ilmu dan Islam dalam pendidikan. Nah, integrasi ilmu dan Islam dalam pendidikan ini adalah proses penyatuan antara ilmu pengetahuan umum seperti halnya sains, biologi, matematika, dan yang lain sebagainya dengan ilmu-ilmu Islam. Nah, jadi proses penyatuan ini seperti halnya si peserta didik ini tidak hanya mempelajari atau mengetahui tentang ilmu-ilmu pengetahuan umum saja, tetapi juga mereka mengetahui, bahkan memahami, memperdalami ilmu-ilmu Islam, mengkaji ilmu-ilmu Islam, yang nantinya pendidikan ini tidak hanya berorientasi pada kecerdasan intelektual saja, tetapi juga mampu menjadi pembina peserta didik dalam menanamkan akhlak mulia, ketakwaan, kemudian keimanan di dalam hati mereka. Nah, adapun konsep dari integrasi ilmu dan Islam dalam pendidikan ini adalah penggabungan antara ilmu agama atau ilmu wahyu dengan ilmu umum, yaitu ilmu akal itu tersebut.
Nah, teman-teman, berlanjut pada materi yang terakhir, yang ke-10, yaitu adalah pengembangan dan inovasi pendidikan Islam. Nah, adapun pendidikan Islam itu sendiri adalah sistem pendidikan yang dimana pendidikan ini berlandaskan dengan Al-Quran dan juga As-Sunnah. Nah, tujuan dari pendidikan Islam ini bertujuan untuk membentuk karakter individu muslim menjadi individu yang beriman, berakhlak mulia, berilmu, bertakwa, dan memiliki kemampuan intelektual yang tinggi. Pendidikan saat ini sedang mengalami tantangan yang sangat besar dan kompleks. Salah satunya adalah tantangan globalisasi yang membawa pengaruh asing yang jauh dari ajaran Islam. Nah, dari sinilah ilmu pendidikan Islam ini sangat penting untuk didedukasikan terhadap peserta didik dari mulai jenjang SD, SMP, SMA, bahkan ke perguruan tinggi. Karena ilmu pendidikan Islam ini mengajarkan bahwasannya pendidikan itu tidak hanya tentang kecerdasan intelektual, tapi juga tentang pembiasaan atau penanaman keimanan, kemudian akhlak mulia, ketakwaan di dalam diri peserta didik. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata, kesalahan perbuatan, dan kesalahan penyampaian materi. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang salah datangnya dari saya sendiri. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.